Selamat pagi. Yang terhormat Dewan Juri, hadirin yang berbahagia. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, saya dapat mengikuti lomba pidato dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia pada tahun 2023 sekota Tangerang dengan tema integritas. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya, Ainsley Widya Nicolin, dari SMP Negeri 5 Kota Tangerang, menyampaikan pidato tentang generasi anti korupsi. Mengapa kita harus membahas materi ini? Karena kita sebagai generasi muda harus memiliki kesadaran dan paham akan dampak dan bahayanya dari korupsi. Apakah korupsi itu? Korupsi ialah penyalahgunaan dan pencurian uang negara dengan memanfaatkan jabatan dan dilakukan secara rahasia. Orang yang melakukan korupsi disebut sebagai koruptor. Hadirin yang mulia, apakah kalian tahu faktor penyebab terjadinya korupsi? Faktor penyebab terjadinya korupsi ialah karena adanya keserakahan, kesempatan, dan pengakuan. Selain adanya faktor, ada juga ciri-ciri dari korupsi, yaitu selalu melibatkan lebih dari satu orang, biasanya dilakukan secara rahasia, dan tindakan ini sudah terencana. Hadirin yang saya banggakan, kita sebagai generasi muda harus tahu apa dampak dari korupsi. Dari segi ekonomi, akan terjadi penurunan ekonomi negara. Selain itu, sulitnya mengentaskan kemiskinan, terhambatnya pembangunan, dan yang lebih parahnya, nama negara akan tercoreng di mata dunia. Setelah tahu dampaknya, apakah kalian masih ingin melakukan korupsi? Berdasarkan data dari Good Stars ID, pada tahun 2018, terjadi 454 kasus dengan 1089 tersangka. Pada tahun 2019, terjadi 271 kasus dengan 580 tersangka. Sayangnya, pada tahun 2020 sampai tahun 2022, terjadi sebanyak 579 kasus dengan tersangka sebanyak 1.396. Semakin bertambah jumlahnya. Pada tahun 2022, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan KPK mengalami peningkatan jumlah kasus yang ditangani. Kejaksaan Agung berhasil menangani 405 kasus dari 597 kasus korupsi dengan nilai kerugian sebesar 39,207 triliun dari 42,747 triliun. KPK mengelompokkan strategi pemberantasan korupsi menjadi 3, yakni represif, perbaikan sistem, serta edukasi dan kampanye. Korupsi berkembang secara sistematik, padahal sudah dibuat undang-undang tentang korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, bahwa korupsi diklasifikasikan ke dalam merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan dalam pengadaan, gratifikasi. Akan dibawa kemana Indonesiaku yang tercinta ini? Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sanksi tentang korupsi. Dinyatakan bahwa pelanggaran tersebut akan dikenakan pidana penjara seumur hidup atau minimal 4 tahun dan maksimalnya 20 tahun, serta dikenakan denda sebesar minimal
200 juta dan maksimal 1 triliun. Mengapa Anda yang melakukan tindak korupsi tidak pernah jera? Apakah harus dihukum pancung atau ditembak baru kalian berani untuk berhenti? Hadirin yang saya banggakan, ada solusi bagi kita semua untuk menghentikan tindak korupsi, yaitu dengan kita bisa hidup sesuai kemampuan, dapat mengatur manajemen waktu, fokus terhadap pekerjaan dan tanggung jawab kita, serta yang paling penting, kita dapat selalu bersyukur. Korupsi merupakan perilaku yang tercela, tapi kejahatan ini selalu terjadi. Saya harap generasi Z ini dapat memahami, menyadari betapa besar dampak dari korupsi bagi negara dan masyarakat. Marilah menjadi generasi bebas korupsi. Tanpa korupsi, dunia akan aman dan damai. Bangkitlah generasi muda, berantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Jadikan Indonesia negara maju, bebas korupsi. Bertanam palawija di bumi Indonesia. Ternyata ada juga yang mengintai. Duhai tunas bangsa harapan negara, ayo kita berantas tindak korupsi. Demikianlah pidato dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan di hati. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua.